Di balik gemerisik daun kering, seekor landak Jawa perlahan membuka matanya. Bulu-bulu kerasnya bergetar menangkap hawa dingin pagi, sementara moncongnya yang runjang mengendus udara. Bahaya atau kesempatan makan? Landak Jawa, Hystrix javanica, adalah makhluk nokturnal yang bergantung pada kegelapan untuk perlindungan. Saat matahari terbit, ia segera mencari tempat persembunyian, biasanya liang bekas hewan lain atau celah di antara akar-akar besar. Makanannya sederhana tetapi beragam. Umbi-umbian, buah yang jatuh, dan kadang serangga. Dengan cakar depannya yang kuat, ia menggali tanah lembab untuk mencari makanan, selalu waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Duri-durinya bukan sekadar pertahanan. Saat terancam, ia akan menggemeretakkan duri-duri tersebut sebagai peringatan. Bunyinya seperti desisan ular, cukup untuk membuat predator seperti macan tutul muda berpikir dua kali. Siang hari adalah waktu istirahatnya. Di dalam liang yang gelap, tubuhnya meringkuk dengan duri-duri terkulai. Hanya napasnya yang perlahan menandakan ia masih hidup, beristirahat untuk petualangan malam berikutnya. Saat senja tiba, landak itu keluar dari persembunyiannya. Telinganya yang kecil tetapi peka menangkap setiap suara, kaki tikus berlarian, kepakan sayap burung hantu, atau gesekan ular di antara semak. Malam ini, ia mencium aroma buah ara yang jatuh. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber bau, tetapi tiba-tiba berhenti. Jejak bau musang tergantung di udara, predator licik yang bisa menyerang dari belakang. Landak itu membeku, duri-durinya berdiri perlahan. Ia tidak lari, tetapi juga tidak maju. Musang itu muncul dari balik semak, matanya menyala dalam gelap. Keduanya saling mengukur, sampai akhirnya musang itu menggeram dan pergi. Dengan musuh perginya, landak itu melanjutkan pencarian makanannya. Buah ara yang manis menjadi hadiahnya, dimakan dengan gigi-gigi kecil yang kuat. Tetapi malam masih panjang, dan bahaya selalu mengintai. Tiba-tiba, suara gemuruh yang tidak biasa mengguncang tanah. Bukan guntur, bukan pula langkah hewan besar. Suara apakah itu? Landak Jawa itu mengangkat kepalanya, moncongnya berkedut. Gemuruh itu datang dari arah tebing, di mana biasanya tidak ada aktivitas di malam hari. Ia memutuskan untuk menghindar, berbalik arah menuju wilayah yang lebih tenang. Di perjalanan, ia menemukan jejak-jejak aneh di tanah, bekas cakar besar yang dalam. Bukan milik macan, bukan pula beruang. Jejak ini asing, seolah makhluk baru telah memasuki teritorinya. Hidungnya menangkap bau amis yang kuat. Darah. Di balik semak, seekor kancil muda tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya tercabik oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada kucing hutan biasa. Landak itu segera menggulung diri, duri-durinya mengeras. Ia tidak bergerak, berharap apapun yang membunuh kancil itu tidak memperhatikannya. Suara langkah berat terdengar perlahan menjauh. Setelah yakin bahaya telah pergi, ia melanjutkan perjalanan dengan ekstra waspada. Malam ini terlalu berisiko untuk mencari makan. Lebih baik kembali ke liang dan menunggu hingga keadaan tenang. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia mendengar suara lembut, rintihan landak lain. Dari balik akar pohon besar, seekor landak betina terluka mencoba bertahan, duri-durinya patah di beberapa tempat. Landak jantan itu mendekat dengan hati-hati. Bau darah segar masih melekat pada tubuh betina itu. Luka di punggungnya menunjukkan bekas cakaran tajam, sama seperti yang membunuh kancil tadi. Dengan insting yang kuat, landak jantan itu berdiri di samping betina terluka, duri-durinya mengarah keluar seolah bersiap menghadapi serangan. Ia tidak bisa meninggalkannya, tetapi juga tidak tahu apakah mereka bisa selamat. Malam semakin larut, dan suara-suara hutan berubah. Jangkrik berhenti bernyanyi, bahkan burung hantu pun terdengar menghilang. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan semua hewan merasakannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, sepasang mata kuning menyala muncul, lebih besar dari mata macan manapun. Apa makhluk itu? Dan mengapa ia muncul sekarang?
Akhirnya landak jantan itu menggemeretakan durinya. Suaranya memecah kesunyian malam. Makhluk itu melangkah maju, mengeluarkan geraman rendah. Tubuhnya besar, berbulu lebat, dengan cakar yang mencengkeram tanah seperti pisau. Ini adalah kucing hutan besar, jarang terlihat, bahkan oleh penghuni hutan lainnya. Biasanya, mereka menghindari landak, tetapi sesuatu telah membuat predator ini kelaparan dan nekat. Landak betina di belakangnya mencoba bangkit, tetapi lukanya terlalu parah. Landak jantan itu tahu mereka tidak bisa lari. Satu-satunya pilihan adalah bertahan dan berharap duri-durinya cukup menakutkan. Kucing hutan itu mendekat, lalu tiba-tiba berhenti. Hidungnya mengerut mencium bau sesuatu di udara. Bau itu datang dari arah berlawanan. Bau musang besar, yang juga predator tangguh. Untuk sesaat, ketiga hewan itu saling mengintai. Kucing hutan memilih mundur perlahan, tidak ingin berurusan dengan dua ancaman sekaligus. Musang itu hanya mengamati dari jauh, lalu menghilang di antara pepohonan. Dengan ancaman sementara teratasi, landak jantan itu membantu betina terluka untuk bergerak. Perlahan, mereka menuju liang tersembunyi di balik batu besar, tempat yang lebih aman untuk memulihkan diri. Sepanjang sisa malam, landak jantan itu tetap waspada. Ia sesekali keluar untuk mengumpulkan daun-daun kering dan lumut, membuat sarang nyaman untuk landak betina. Fajar mulai menyingsing ketika akhirnya mereka bisa beristirahat. Landak betina itu melemah, tetapi masih hidup. Di luar liang, hutan perlahan kembali aktif. Burung-burung mulai berkicau, seolah bahaya malam telah berlalu. Namun, landak jantan itu tahu sesuatu telah berubah. Kehadiran kucing hutan besar dan makhluk lain yang membunuh kancil adalah pertanda. Keseimbangan hutan mulai goyah. Ketika ia akhirnya terlelap di samping landak betina yang terluka, satu pertanyaan menggantung di pikirannya. Akankah mereka bisa bertahan jika bahaya baru terus mengancam? Atau apakah ini awal dari perjuangan yang lebih besar untuk seluruh penghuni hutan? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Video hewan apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya? Terima kasih sudah menonton.